Haleluya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita dalam mendengar firman-Nya hari ini, Minggu 22 Juni 2025. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di hari yang khusus ini, kami datang kepadamu, menaikkan rasa syukur dan berterima kasih, sebab kekudusan-Mu nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kami dikuasai firman-Mu, sebab itu berikan kepada kami kesenangan yang terus-menerus untuk mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Daniel 9 ayat 4 hingga ayat 6. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Mengaku dosa adalah judul Renungan Oasis Fajar pada hari ini. Ayat penekanan pada ayat kelima, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Saudaraku, pembacaan hari ini menceritakan tentang pengakuan yang penuh penyesalan dari Nabi Daniel atas dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dalam doa pertobatannya, Daniel tidak hanya mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang lain, tetapi juga dirinya sendiri sebagai bagian dari umat Allah yang telah melanggar perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita. Seringkali merasa bahwa dosa yang kita lakukan tidak terlalu besar. Namun, jika kita mengukur hidup kita dengan standar kekudusan Allah, maka akan menyadari bahwa dosa kecil sekalipun tetap menjadi pelanggaran terhadap hukum-Nya dan kekejian bagi kekudusan Allah. Dosa jangan dianggap remeh, karena tidak saja akan memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Bagaimana caranya agar mendapatkan pemulihan dari Tuhan? Cara agar mendapatkan pemulihan dari Tuhan yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Di ayat 3 hingga 5, Daniel mengakui dosa, pemberontakan, penyimpangan terhadap perintah dan peraturan Tuhan. Itu sebabnya ia mencari Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan dan memohon pengampunan.
Ini adalah contoh bagi kita semua bahwa ketika terjerat dalam dosa, maka jalan satu-satunya adalah mengakui kesalahan dan memohon pengampunan dari Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudaraku, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Tidak peduli sebesar apapun dosa kita. Karena pertobatan bukan hanya sekedar perkataan, tetapi perubahan hati yang dalam yang disertai perbuatan. Milikilah tekad untuk meninggalkan dosa dan kembali menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Penegasan: akuilah dosa di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan. Jangan biarkan dosa memisahkan kita dari kasih dan rencananya. Dengan pertobatan, kita dapat mengalami pemulihan dan hidup dalam kasih karunia-Nya yang melimpah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup dalam kesetiaan dan kasih kepadamu, agar kami dapat menjadi saksi yang hidup akan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberikan berkat melimpah untuk kita semua. Amin.